Ya, seperti yang kita tahu, banyak sejarawan yang menunjukkan bahwa momentum kemerdekaan persiapan perjuangannya bukan hanya milik seorang Soekarno saja. Ada tokoh-tokoh muda seperti Soekarni, Wikana, forum para pemuda yang memaksa deklarasi, dan ada pula pengaruh besar dari kelompok pemuda yang ditekan kolonial. Dengan demikian, sebutan orang pertama pencetus republik bila ditujukan semata kepada Soekarno menjadi problematis dari sisi sejarah. Kebangkitan nasional dan proklamasi adalah hasil kolektif, bukan monolog seorang diri. Lantas, jika Soekarno memang telah mendapat gelar pahlawan karena orasi, ikon, dan simbol besar dalam narasi kemerdekaan, apakah secara otomatis hal yang sama harus berlaku untuk semua presiden yang lain atau tokoh lain yang berjasa dalam pembangunan ekonomi atau stabilitas? Lagi pula, kita sendiri pasti sudah tahu lah ya, siapa pencetus Republik Indonesia itu yang sebenarnya. Ketika ahli sejarah dan pengamat demokrasi mengamati lahan penghargaan ini, mereka mencatat bahwa pemberian gelar pahlawan nasional kerap melekat pada figur yang sudah punya gelar gubernur, presiden, panglima, atau tokoh besar lainnya. Ya, seperti presiden, jenderal, pejuang kemerdekaan, itu sudah diberikan berbagai title dan juga penghargaan lainnya. Sehingga, menyematkan tambahan gelar pahlawan nasional itu harus melewati uji moral, historis, dan akuntabilitas yang lebih kuat. Istilahnya ya, kamu sudah mendapatkan banyak gelar penghargaan yang banyak, apa masih butuh gelar pahlawan? Dalam tulisan opini di media, seorang pengamat menyebut bahwa menyandingkan Soeharto dengan Gus Dur dan Marsina sebagai pahlawan nasional merupakan bentuk kemunduran moral bangsa. Dengan kata lain, cukup banyak sejarawan yang skeptis bahwa setiap tokoh besar otomatis layak mendapatkan gelar pahlawan nasional hanya karena status atau jabatan ataupun prestasinya saja. Ya, saat ini kita melihat rangka usulan, Marsina sebagai korban dan simbol perjuangan kaum buruh, Soeharto sebagai presiden yang disebut menikmati pembangunan tapi tetap syarat kontroversi, lalu ada Gus Dur sebagai tokoh reformasi. Semua itu ya masuk daftar usulan 2025 sebagai pahlawan nasional. Tapi keberpihakan terhadap mereka tentu berbeda. Marsina mendapat dukungan dari organisasi buruh karena ia mewakili rakyat kecil, sedangkan Soeharto mendapat tantangan kuat karena jejak pelanggaran HAM-nya. Dan di titik ini, kita perlu jujur pada diri sendiri. Mengapa bangsa ini begitu lapar akan gelar dan pengakuan? Mengapa kita masih merasa butuh memberi mahkota simbolik untuk menutupi noda sejarah, seolah status bisa menghapus dosa? Pahlawan sejati tidak lahir dari seleksi birokrasi, tapi dari keberanian menghadapi kebenaran. Apakah kalian setuju? Soeharto mungkin telah memberi stabilitas ekonomi, tapi ia juga menanamkan ketakutan. Ia mungkin membangun jalan, tapi ia juga merobohkan kebebasan. Dan hingga hari ini, ribuan keluarga korban masih menunggu satu hal sederhana yang belum pernah datang, pengakuan dan keadilan. Selama luka itu belum diobati, selama sejarah masih diseret dalam kompromi politik, selama bangsa ini lebih sibuk mencari gelar daripada mencari kebenaran, maka tidak ada tempat untuk kata pahlawan di depan nama Soeharto maupun nama-nama lainnya